Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar ketenaga kerjaan Indonesia, khususnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Namun sebelumnya, seperti biasa, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, pada tanggal 14 Maret 2021 yang lalu, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan sistem ketenaga kerjaan yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Di antara perubahan-perubahan atau reformasi sistem ketenaga kerjaan Arab Saudi yang baru saja diterapkan, yaitu dihapusnya sistem kafil, kemudian para pekerja asing yang bekerja di sektor swasta, mereka bebas pindah kerja dengan syarat apabila iqomah mereka tidak diperpanjang oleh majikan mereka atau perusahaan mereka maupun syarikah mereka. Kemudian apabila gaji mereka tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut, kemudian juga apabila masa kontrak kerja mereka pada periode yang pertama sudah habis, dan seterusnya. Namun regulasi ini, kebijakan tersebut tidak menyasar bagi 5 sektor atau bidang pekerjaan. Di antaranya adalah para pekerja yang bekerja di sektor domestik, termasuk para pembantu rumah tangga. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini tanggal 30 Maret 2021, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial akan mengeluarkan satu kebijakan baru yang berkaitan dengan sistem jaminan ketenaga kerjaan bagi mereka yang saat ini bekerja di sektor rumah tangga atau sektor domestik. Jadi para pekerja Indonesia yang saat ini bekerja di sektor domestik sebagai pekerja pembantu rumah tangga, mereka akan diberikan satu jaminan sistem ketenaga kerja dengan sistem asuransi. Jadi sistem asuransi ini, sahabat-sahabat sekalian, akan memberikan jaminan kepada dua belah pihak, baik para pengguna jasa yaitu majikannya sendiri maupun para pekerja yang bekerja pada perumahan tersebut atau para pekerja yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tersebut. Nantinya apabila sewaktu-waktu misalnya ada pekerja rumah tangga yang melarikan diri atau kabur dari tempat kerjanya sebelum masa kontrak habis diselesaikan, maka pihak pengguna jasa atau sang majikan bisa mengklaim asuransi tersebut, jaminan ketenaga kerjaan tersebut kepada pihak penyedia layanan asuransi ini atas kerugian yang telah mereka derita akibat dari salah seorang atau para pekerja yang mereka pekerjakan di rumah mereka meninggalkan tempat kerja mereka atau kabur dari tempat mereka kerja yang sekarang. Jadi dari sisi majikan, mereka akan diberikan kompensasi, mereka akan diberikan insentif, mereka akan diberikan ganti rugi atas biaya perekrutan ketenaga kerjaan atau perekrutan tenaga kerja yang telah mereka lakukan. Tetapi kemudian di tengah jalan, sebelum sampai masa kontrak kerja habis, si pekerja melarikan diri dari tempat mereka bekerja saat ini. Kemudian dari sisi para pekerja sendiri, sahabat-sahabat sekalian, apabila perusahaan atau rumah majikan tempat dia bekerja di rumah tangga tersebut tidak memberikan dia gaji selama 3 bulan misalnya, atau tidak membayarkan gajinya terlambat, tidak sesuai dengan masa kontrak, tidak sesuai dengan isi perjanjiannya, maka sang pekerja juga bisa mengklaim
asuransi mereka kepada pihak penyedia layanan asuransi yang tempat mereka mendaftarkan diri atau tempat majikannya mendaftarkan diri pada jaminan sistem jaminan ketenaga kerjaan tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini bekerja di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga, apabila tidak digaji atau gajinya terlambat dibayarkan oleh majikannya, nanti dengan sistem yang baru ini, regulasi yang baru ini, teman-teman bisa mengklaim kepada penyedia atau pihak asuransi untuk mengklaim gaji mereka yang tertunda atau kerugian yang mereka derita akibat terlambatnya gaji atau tidak dibayarkannya gaji oleh majikan yang bersangkutan. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia merilis satu berita bahwa Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi bekerja sama dengan Bank Sentral Saudi akan meluncurkan satu regulasi yang berisi jaminan sistem ketenaga kerjaan bagi mereka yang bekerja di sektor domestik atau mereka yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga. Jadi kedua belah pihak akan diberikan jaminan, baik mereka yang menggunakan jasa maupun mereka yang menyediakan jasa sama-sama akan diberikan jaminan sistem tenaga kerja. Apabila para pekerja yang mereka pekerjakan meninggalkan pekerjaannya setelah 3 bulan periode pertama, kemudian mereka tidak menyelesaikan masa kontrak selama 2 tahun misalnya, maka sang majikan sudah bisa mengklaim kerugian mereka akibat pekerja yang melarikan diri atau kabur dari tempat mereka bekerja sekarang, atau si pekerja tidak mau bekerja lagi di tempat mereka. Nah, kerugian yang diderita atas ulah atau kelakuan atau akibat dari mogok kerjanya si pekerja yang mereka pekerjakan tersebut atau mangkirnya sang pekerja yang mereka pekerjakan tersebut, itu mereka akan diberikan kompensasi oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui sistem asuransi jaminan ketenaga kerja yang mereka daftarkan kepada pihak yang berwenang. Masa berlakunya asuransi ini dalam waktu tenggat sekitar 2 tahun lamanya. Jadi masa asuransi ini berlaku selama 2 tahun lamanya. Apabila selama 2 tahun tersebut ada hal-hal yang terjadi, misalnya para pekerja melarikan diri atau kabur, itu si pengguna jasa dapat mengklaim asuransinya. Begitu juga bagi para pekerja yang tidak dibayarkan gajinya oleh sang majikan, atau gajinya terlambat dibayarkan, dia juga bisa mengklaim kepada penyedia layanan asuransi tersebut atas kerugian yang mereka derita. Namun kita tidak tahu seperti apa cara atau teknis mengklaimnya, di mana mengklaimnya ini akan dibahas di berikutnya. Jadi pemerintah sedang menggodok seperti apa mekanisme atau prosedur pengklaim jasa atau asuransi yang akan diterima oleh kedua belah pihak nantinya. Seperti apa mekanisme, syaratnya seperti apa, sedang dalam pembahasan. Nanti kita akan update informasinya seperti apa. Tetap terus setia, dukung terus channel ini. Insya Allah nanti kita akan update di video-video berikutnya. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.